bahas yang terakhir nih Habib Usman, mohon izin, ini katanya yang terakhir ini katanya ada amalan yang dapat memudahkan kita untuk mendapat ampunan Allah. Apalagi buat kita yang suka berpikir bahwa mendapat ampunan Allah itu susah. Nah pas banget nih, ternyata ada amalan sederhana yang apabila dilakukan insya Allah mendapatkan kemudahan dan kita mendapat syafaat dan ampunan Allah nih. Mohon izin, kira-kira apa nih amalannya Habib? Silakan. Akhir afwan Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbuat baik terhadap tetangga sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang dimana dia meninggal dunia dan 4 tetangganya di sebelah kanannya, sebelah kirinya atau di depannya, yang dimana dia bersaksi kecuali Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku telah menerima pengetahuanmu tentangnya dan aku mengampuni bagian yang kamu tidak mengetahuinya. Maknanya apa? Ketika kita punya tetangga nih, sebelah kanan bilang, oh itu ahlul jannah, ahlul khair. Nah sebelah lagi bilang, itu ahlul khair, itu ahlul khair, itu ahlul khair. Banyak di mana kalau misalkan kita nih, kalau misalkan ada tetangga kita, saudara kita berpulang ke rahmatullah, kita pasti bersaksi, asyhadu minal akhlil khair, khair, ya kan, berharap agar mayit ini adalah minal akhlil khair. Tetangganya kalau udah bilang ini akhlil khair, akhlil khair, akhlil khair, maka berarti dia adalah manusia golongan orang yang baik dan berada di dalam keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Maka siapa orang yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, muliakan tetangganya. Berbuat baiklah terhadap tetangganya. Di mana kita nih? Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bilang, ya Jibril, kamu selalu ngasih tahu wasiat bahwasanya berbuat baik terhadap tetangga. Kirain Rasulullah, tetangga itu dapat jatah waris. Sampai-sampai, wah ini mungkin dapat jatah waris. Karena apa? Tetangga lagi, tetangga lagi, tetangga lagi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memuliakan tetangga dan berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW bilang sama sahabatnya, kamu kalau masak itu airnya dibanyakin. Karena apa? Bagi tetangganya. Kita nih kebanyakan orang kalau ngasih tuh yang dimana udah kita nggak makan, yang udah kita kenyang, nggak disentuh lagi baru kasih tetangga. Udah kasih tetangga. Jangan, kasihlah yang baru, yang bagus. Itu mengandung keberkahan. Bangunan rumah kita jangan juga mengganggu tetangga. Kita punya rumah nih. Kalau kita baik sama tetangga, kita muliakan tetangga, kita sayangi tetangga. Dan ini merupakan perintah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita punya rumah nih, atapnya nggak boleh ganggu tetangga. Terus kita ngambil tanahnya 1 jengkal. 1 jengkal itu kalau dikali dalamnya itu berapa? 7 lapis bumi. Itu bahaya. Nah nggak boleh ganggu tetangga tersebut. Melihara hak-hak tetangga. Terutama tetangga yang paling dekat. Jangan kita ngambil pohonannya, ditaruh ke rumah kita, atau kita ngambil potnya, atau singkirin potnya, atau dibuang potnya karena buat parkiran. Nah jangan, nggak boleh, ini harus diperhatikan. Nggak boleh kita mengganggu tetangga kita, nggak boleh kikir juga. Kita pelit dalam nasihatinya, mengasih tahunya, memberi tahunya kepada kebaikan dan kebaikan. Misalkan tetangga melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan yang tidak baik, kita tegur dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Terus apa lagi? Kita kasih makan tetangga kita silaturahmi terhadap tetangga kita. Siapa orang yang bisa memuliakan tetangganya, maka ini adalah wasiat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah muliakan dia, Allah jaga dia, Allah lindungi dia. Oleh karena itu, kita nih kalau cari rumah juga harus lihat tetangganya. Ini tetangga kita siapa nih? Nah tetangga kita orang yang baik, oh Ustadz Maulana, tetangga kita Ustadz Sam, udah pindah ke situ. Insya Allah berkah. Tapi kalau tetangga kita ahlil maksiat, berbuat ini, itu dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah inilah yang kita harus kedepankan. Cari tetangga yang baik, insya Allah kalian menjadi orang yang baik. Kalau kita udah ada di situ, tempat kita dari kecil di situ. Nah perbaiki diri kita dan kita kasih nasihat yang baik kepadanya dan contohkan. Kalau kita bisa mencontohkan yang baik, kita akan dihormatin. Tapi kalau kitanya nggak benar, mau nyontohin yang baik atau ngasih tahu yang baik, susah. Nah, kitanya juga harus benar dulu. Benar dulu. Ya, kalau kita benar, nyontohin yang baik, bismillah. Kalau kita yang nggak baik, kita ngasih tahu dia suruh baik, nggak mungkin. Yang ada tetangganya baik marah dulu, balik. maka jadi baik semuanya. Itu dia, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita semakin seru. Nah insya Allah nanti setelah ini kita akan berikan lagi kesempatan untuk jamaah bertanya. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.